Kedatangan yang aneh. Pesawat Air France mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tepat pukul 10 malam. Penumpang lain keluar dengan tas branded dan sepatu mengkilap, tapi satu orang di baris paling belakang beda sendiri. Soizia Lauren, 32 tahun, tinggi 185 cm, rambut pirang agak panjang, keluar dari pesawat dengan kaos oblong putih kusut, celana pendek kargo coklat, dan sandal jepit yang dia beli di minimarket Bandara Paris. Dia sengaja pilih penampilan itu. Di tangannya cuma ada karung goni bekas yang biasa dipakai buat karung beras 50 kilo. Soizia bukan turis biasa. Di Paris dia CEO perusahaan kosmetik bernama Laurent Eclat, perusahaan yang produknya dijual di mall-mall mewah seluruh dunia. Nilai perusahaan hampir 3 miliar euro. Tapi malam ini dia sudah memutuskan, 1 bulan ke depan dia akan hidup tanpa 1 rupiah pun dari rekeningnya. Kartu kredit, dompet kulit, paspor cadangan, semuanya sudah dia masukkan ke dalam amplop besar dan diserahkan ke petugas loket Left Lugage di bandara. Kuncinya dia buang ke tempat sampah. Dia keluar dari terminal kedatangan dengan langkah santai. Udara Makassar langsung menyambut, panas, lengket, bau laut bercampur asap knalpot. Orang-orang di sekitar bandara pada melirik. Bule tinggi dengan karung goni pasti aneh di mata mereka. Ada yang bisik-bisik, ada yang ketawa kecil. Soizia cuma senyum tipis. Dia sudah siap diketawai. Taksi bandara langsung menawarkan jasa. Soizia menggeleng. Dia Soizia mengangkat tangan kanan, senyum lebar, lalu menunjuk perutnya sambil mengacungkan jempol ke bawah. Artinya minta makan gratis. Ibu itu mengernyit, tapi akhirnya mengangguk. Dia ambil piring plastik, kasih nasi kuning, ikan cakalang suwir, telur rebus setengah, sambal, dan serundeng. Soizia duduk di bangku plastik panjang, makan pakai tangan. Rasanya luar biasa. Lebih enak daripada makan malam di restoran bintang 3 di Paris yang harganya bisa jutaan rupiah. Selesai makan, dia mengangkat piring kosong, mengangguk berkali-kali ke ibu warung sebagai ucapan terima kasih, lalu lanjut jalan. Tujuannya malam ini cuma satu, Pantai Losari. Dia pernah baca di internet, di sana banyak orang tidur di trotoar atau bawah pohon kalau tidak punya tempat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Jalanan masih ramai, motor berisik, musik dangdut dari warung-warung. Soizia terus berjalan sampai akhirnya melihat lampu-lampu Pantai Losari dari kejauhan. Laut hitam terlihat tenang. Ada tulisan besar, Losari, menyala warna-warni. Dia mempercepat langkah. Di bawah pohon-pohon besar dekat anjungan, sudah ada beberapa orang tidur beralas kardus. Ada yang pakai sarung, ada yang cuma kaos oblong. Soizia memilih tempat di dekat tiang lampu yang agak terang. Dia buka karung goninya, keluarkan kain sarung bekas yang dia beli di Paris seharga 5 euro, lalu gelar di atas trotoar beton. Dia tidur telentang, tangan di belakang kepala, menatap langit. Bintang-bintang terlihat lebih banyak daripada di Paris. Angin laut sepau-sepau, bau garam tercium jelas. Belum sampai 10 menit, seseorang mendekat. Laki-laki tua, kurus, pakai kaos bolong-bolong dan sarung lusuh. Namanya Pak Juma, tukang becak yang biasa mangkal di Losari. Pak Juma memandang Soizia dari atas sampai bawah, lalu duduk di dekatnya. Pak Juma tidak langsung bicara. Dia cuma mengeluarkan rokok kretek, nyalakan, lalu menghisap pelan-pelan. Asapnya langsung mengarah ke Soizia. Soizia cuma diam, pura-pura tidur. Tapi Pak Juma tahu orang ini belum tidur beneran. Setelah beberapa menit, Pak Juma akhirnya membuang puntung rokoknya, lalu menggeser badan lebih dekat. Dia memperhatikan wajah Soizia yang masih terlalu bersih untuk ukuran orang jalanan. Kulitnya putih, tidak ada bekas terbakar matahari. Rambutnya juga masih rapi, meski agak acak-acakan karena angin. Pak Juma menggeleng pelan. Dia pernah lihat banyak orang aneh di Losari, tapi bule tinggi dengan wajah ganteng yang tidur di trotoar ini benar-benar baru.
Dia akhirnya memutuskan untuk mengawasi dari jauh. Kalau orang ini bikin masalah, dia akan usir. Kalau tidak, ya sudah, tambah satu teman di jalanan. Soizia sendiri tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Badannya pegal karena tidur di beton keras. Nyamuk banyak, terus ada suara motor lewat sesekali. Tapi dia senang. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada asisten yang menelpon tiap jam, tidak ada email yang harus dibalas, tidak ada rapat jam 7 pagi. Hanya dia, karung goni, dan langit Makassar. Pagi menjelang, matahari mulai terbit di ufuk timur. Warna oranye menyebar di atas laut. Soizia bangun, duduk, menggosok mata. Orang-orang di sekitarnya juga mulai bergerak. Ada yang menggulung kardus, ada yang langsung pergi mencari rezeki. Pak Juma masih duduk di tempat yang sama, ternyata semalaman tidak tidur. Soizia berdiri, menepuk-nepuk celananya yang berdebu. Dia melangkah ke arah laut, berdiri di tepi trotoar, menatap matahari terbit. Angin pagi menerpa wajahnya. Dia tersenyum lebar. 1 hari sudah lewat. Masih ada 29 hari lagi untuk hidup sebagai orang yang tidak punya apa-apa di kota yang sama sekali baru baginya. Di belakangnya, Pak Juma memperhatikan terus. Dia sudah memutuskan untuk mendekati bule ini nanti siang. Siapa tahu bisa jadi teman ngobrol. Atau setidaknya ada yang bisa dia ajari cara bertahan hidup di Makassar tanpa uang sepeser pun. Soizia tidak tahu bahwa hari ini akan jadi awal dari petualangan yang benar-benar mengubah hidupnya. Dia cuma tahu satu hal. Dia sudah mulai, dan dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Hari-hari pertama jadi gembel. Pagi kedua di Makassar, Soizia bangun dengan badan pegal semua. Punggungnya kaku, kakinya kesemutan, dan ada bekas merah di lengannya karena nyamuk semalaman. Dia duduk, menggaruk-garuk kepala, lalu melihat sekeliling. Pantai Losari mulai ramai. Orang-orang jogging, ada yang foto-foto dengan tulisan besar, ada pula yang jualan kopi keliling pakai termos. Dia melipat sarungnya, masukkan ke karung goni, lalu jalan ke arah MCK umum di dekat Anjungan. Antreannya panjang, hampir 20 orang. Soizia ikut antre sambil berdiri telanjang kaki di atas lantai yang licin. Bau sabun colek dan air comberan campur jadi satu. Ketika gilirannya tiba, dia cuma dapat air setengah ember. Dia siram ke badan, gosok pakai sabun batang kecil yang sudah tinggal separuh, lalu bilas cepat-cepat. Dinginnya air sumur bikin dia menggigil. Tapi setelah itu badannya langsung segar. Keluar dari MCK, perutnya sudah keroncongan lagi. Dia jalan menyusuri pinggir Losari, mencari apa saja yang bisa dimakan tanpa bayar. Ada ibu-ibu jual pisang epe, tapi dia cuma melotot dari jauh. Akhirnya dia menemukan solusi. Dia ambil botol air mineral bekas yang berserakan di pinggir jalan, bersihin sedikit, lalu mulai memukul-mukul botol itu sambil bernyanyi. Lagunya, La Vie en Rose. Tapi logatnya campur aduk antara Prancis dan Makassar yang baru dia dengar 2 hari. Suaranya fals parah. Tapi justru itu yang bikin orang-orang melirik. Orang yang lewat mulai berhenti. Ada yang ketawa, ada yang rekam pakai HP. Dalam 15 menit, uang receh sudah masuk ke tutup botol yang dia taruh di depan kaki. Total Rp14.000. Cukup buat beli 2 bungkus nasi kuning kecil plus telur. Sore harinya, Soizia sudah mulai kenal wajah-wajah tetap di Losari. Ada Andi, anak umur 14 tahun yang suka ngumpulin botol plastik, Ical umur 16 yang jago main sulap pakai koin, dan Nia, gadis 17 tahun yang jualan pisang epe setiap sore sampai malam. Mereka bertiga selalu nongkrong bareng di dekat pohon waru besar. Soizia mendekat perlahan. Dia duduk agak jauh dulu, pura-pura sibuk ngitung uang receh. Andi yang paling penasaran. Dia mendekat, mengamati bule tinggi yang kulitnya masih terlalu putih ini. Ical ikut mendekat, lalu Nia yang paling cuek cuma melirik sekilas sambil tetap menyiapkan pisang di atas bara. Mereka mulai ngobrol tanpa Soizia minta. Andi tanya dari mana. Soizia cuma bilang, Paris, sambil senyum. Ical langsung nyanyi, Paris Van Java, bercanda. Nia cuma mendengus. Mereka bertiga sepakat, bule ini aneh, tapi lucu juga. Mereka ajak Soizia duduk bareng. Malam itu Soizia makan pisang epe bakar yang Nia kasih gratis karena kasihan. Manis, lengket, dan panas. Dia makan 2 biji sekaligus. Hari ketiga sampai kelima,
Pola hidupnya mulai teratur. Pagi mandi di MCK, ngamen pakai botol sampai dapat uang 20-30 ribu, makan sate Pak Rudi yang seporsi 15 ribu, lalu sore nongkrong sama Andi, Ical, dan Nia. Malam tidur di tempat yang sama, dekat tiang lampu. Pak Juma, tukang becak tua, sekarang sudah biasa duduk dekat Soizia. Kadang Pak Juma kasih rokok, kadang Soizia bagi-bagi receh hasil ngamen. Soizia mulai belajar banyak hal kecil yang orang kaya biasanya nggak pernah peduli. Misalnya cara tidur nyenyak di trotoar, harus lonjoran kaki ke arah laut supaya anginnya kena muka. Cara ngusir nyamuk tanpa obat, bakar plastik bekas sedikit, asapnya bikin nyamuk kabur. Cara minta-minta yang sopan, senyum, angkat tangan, jangan pernah maksa. Satu hal yang paling susah dia hindari adalah jam tangan Rolex Submariner yang masih melingkar di tangan kirinya. Dia lupa melepasnya di bandara. Jam itu harganya bisa beli motor 2 unit di Makassar. Setiap kali dia sadar, dia buru-buru tarik lengan baju sampai menutupi jam. Tapi kadang lupa, dan Andi pernah melotot melihatnya. Soizia cuma bilang itu jam KW dari Pantai Losari. Andi percaya setengah, tapi Nia curiga. Hari ke-6, hujan turun deras mulai sore. Soizia dan anak-anak lain lari mencari tempat berteduh. Mereka akhirnya ngumpet di bawah atap hal tebus yang bocor. Air masuk dari samping, baju semua basah kuyup. Nia bagi-bagi plastik bekas untuk dijadikan jas hujan darurat. Soizia cuma bisa duduk meringkuk, gigit bibir karena dingin. Malam itu mereka tidur berdesakan di bawah atap yang sama, badan saling tumpang tindih supaya hangat. Pagi harinya, Soizia bangun dengan batuk kecil. Tenggorokannya kering, badannya panas. Dia tetap ngamen seperti biasa, tapi suaranya serak. Uang yang didapat cuma 10 ribu. Dia pakai beli obat batuk di warung kecil. Sisanya buat beli roti tawar 2 biji. Nia melihat, cuma menggeleng pelan. Lalu tanpa banyak bicara membagi pisang epenya jadi 2, 1 bagian buat Soizia. Malam ke-10, Soizia sudah mulai terbiasa. Kulitnya mulai agak gelap karena matahari. Rambutnya lebih gondrong dan kusut. Bajunya bau keringat dan asap knalpot. Dia sudah tidak lagi kaget kalau ada tikus lelet di dekat tempat tidur. Sudah biasa makan pakai tangan tanpa cuci piring. Sudah hafal jadwal polisi Satpol PP razia jam berapa. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Setiap kali dia lihat Nia membakar pisang dengan serius, atau Andi dan Ical ketawa ngakak karena hal kecil, dia merasa tenang. Lebih tenang daripada saat dia duduk di kursi kulit kantornya di Paris dengan AC 18 derajat. Dia mulai bertanya dalam hati, apa benar hidup yang dia jalani dulu itu hidup yang benar? Pak Juma yang sudah jadi seperti bapak angkat di jalanan, pernah duduk lama di sampingnya malam itu. Dia cuma bilang satu kalimat pendek sebelum tidur. Orang yang bisa tidur nyenyak di trotoar tanpa takut apa-apa, biasanya orang yang hatinya lagi kosong atau lagi penuh. Kamu yang mana? Soizia cuma diam. Dia belum tahu jawabannya. Tapi yang pasti, hari-hari pertamanya sebagai gembel di Makassar sudah membuat dia lupa cara pakai sepatu formal, lupa rasa kopi espresso 2 juta 1 cangkir, dan lupa bagaimana rasanya tidur tanpa suara motor dan bau laut. Dia hanya tahu satu hal, masih ada 3 minggu lagi, dan dia belum mau pulang. Rahasia hampir terbongkar. Hari ke-14, Soizia sudah mulai terlihat seperti orang jalanan beneran. Kulitnya sudah coklat kemerahan karena matahari Makassar yang ganas. Rambutnya gondrong dan selalu diikat pakai karet gelang bekas. Bajunya sama dari hari pertama, sudah bau dan bolong di beberapa tempat. Tapi satu benda yang masih mengkhianatinya adalah jam tangan Rolex Submariner hijau yang masih melingkar di pergelangan kiri. Dia selalu lupa menutupinya dengan lengan baju yang sudah terlalu pendek. Pagi itu dia sedang duduk di trotoar dekat tulisan Losari besar, sibuk memisah-misah uang receh hasil ngamen semalam. Andi dan Ical lagi main sulap koin di sebelahnya. Nia belum datang karena masih bantu ibunya di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Soizia mengangkat tangan untuk menggaruk kepala. Lengan bajunya tersingkap, dan sinar matahari langsung memantul dari kaca jam Rolexnya. Cahayanya terang banget sampai Andi berhenti main dan melotot. Sebelum Andi sempat komentar, seseorang dari belakang sudah lebih dulu mengambil foto. Klik. Suara shutter HP terdengar jelas. Soizia langsung menoleh. Seorang perempuan berusia 28 tahun, pakai kemeja putih lengan digulung, celana jeans, dan tas selempang kecil, berdiri sambil memandang layar HP-nya. Namanya Maya, wartawan dari portal berita lokal Makassar.
Maya langsung tahu itu bukan jam KW. Dia pernah wawancara kolektor jam mewah di Surabaya, dan bentuk bezel hijau plus dial hitam itu cuma ada di Rolex Submariner edisi khusus yang harganya ratusan juta. Maya tidak langsung mendekat. Dia cuma menyimpan HP, lalu pura-pura jalan santai sambil terus memperhatikan Soizia dari kejauhan. Soizia merasa ada yang salah. Dia buru-buru tarik lengan baju sampai nutup jam, lalu pindah duduk di bawah pohon yang lebih teduh. Di Paris, suasana sudah panas. Asisten pribadi Soizia yang bernama Claire sudah panik selama 2 minggu. Semua email tidak dibalas, telepon mati, Instagram terakhir update 2 minggu lalu cuma foto awan dari pesawat. Dewan direksi mulai ribut karena ada tawaran besar dari investor Cina yang mau beli saham mayoritas kalau Soizia tidak muncul dalam 30 hari. Claire akhirnya menyewa detektif swasta terbaik di Paris, seorang pria Prancis bernama Luc yang biasa menangani kasus orang kaya hilang. Luc mendarat di Makassar hari ke-14 juga. Dia bawa foto Soizia, tinggi badan, ciri-ciri khusus, dan daftar kebiasaan bosnya. Luc langsung mulai bekerja. Cek hotel-hotel bintang 5, villa mewah, sampai kapal pesiar di pelabuhan. Kosong semua. Hari ketiga di Makassar, dia akhirnya dapat petunjuk dari seorang pegawai bandara yang ingat bule tinggi yang keluar bawa karung goni. Luc langsung menuju pantai Losari. Sore itu Soizia sedang membantu Andi mengumpulkan botol plastik. Mereka berdua jongkok di dekat tempat sampah besar. Soizia lupa lagi soal jamnya. Lengan bajunya tersingkap saat dia angkat botol-botol besar. Dari kejauhan, Luc yang sedang duduk di warung kopi seberang jalan langsung berdiri. Dia kenal betul jam itu. Soizia pernah pamer jam itu di kantor setahun lalu. Luc langsung ambil HP, zoom foto, pastikan wajahnya cocok 100%. Luc tidak langsung mendekat. Tarik Andi, lalu cepat-cepat jalan ke arah pasar ikan Pautere yang ramai. Di pasar ikan, bau amis langsung menyengat. Lantai licin karena darah ikan dan es. Soizia dan Andi nyelinap di antara tumpukan keranjang ikan bandeng dan kakap merah. Luc kehilangan jejak. Dia berdiri di pintu masuk pasar, mengumpat pelan dalam bahasa Prancis, lalu putar balik. Malam itu Soizia tidak tidur di tempat biasa. Dia pindah ke dekat masjid terapung, tidur di belakang warung makan yang sudah tutup. Badannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena takut rahasianya benar-benar terbongkar. Kalau sampai Luc menemukannya, dia akan dipaksa balik ke Paris, dipaksa pakai jas lagi, dipaksa duduk di ruang rapat yang bau parfum mahal. Dia belum mau. Belum selesai. Pagi harinya, Maya sudah rilis artikel pendek di portalnya. Judulnya, Bule Gembel di Losari pakai Rolex asli. Siapa sebenarnya dia? Artikelnya cuma 3 paragraf plus foto buram jam tangan Soizia. Dalam 2 jam, artikel itu sudah dibagi ratusan kali di grup-grup WhatsApp Makassar. Orang-orang mulai ramai di Losari, bawa HP, cari-cari bule tinggi yang katanya pakai jam mahal. Soizia tahu suasana berubah. Orang-orang yang biasa kasih receh sekarang malah foto-foto dia. Ada yang terang-terangan nunjuk jamnya. Dia buru-buru lari ke tempat Nia jualan pisang epe, sembunyi di belakang gerobak. Nia cuma melotot, tapi tetap melindungi. Dia tarik Soizia masuk ke dalam tenda kecil, suruh duduk di antara tumpukan pisang. Sore itu Luc datang lagi. Kali ini dia sudah dapat info dari supir taksi bahwa bule gembel sering terlihat di sekitar pisang epe. Dia berdiri di depan gerobak Nia, pura-pura beli pisang, matanya terus cari-cari. Soizia meringkuk di dalam tenda, jantungnya berdegup kencang. Nia dengan cueknya tetap bakar pisang, tapi kakinya sengaja menutupi pandangan Luc ke dalam tenda. Luc akhirnya pergi setelah beli 3 pisang yang tidak dia makan. Soizia keluar dari tenda dengan napas tersengal. Malam itu dia tidak tidur sama sekali. Dia duduk di tepi laut, kakinya menggantung di atas air, memandang lampu-lampu kapal di kejauhan. Air mata mengalir tanpa suara.
Bukan karena takut ketahuan, tapi karena dia sadar, sebentar lagi semua akan berakhir. Dia belum siap melepas hidup sederhana ini. Belum siap melepas Andi, Ical, Pak Juma, apalagi Nia. Di ujung malam, dia membuat keputusan. Kalau memang harus ketahuan, dia akan ketahuan dengan caranya sendiri. Tapi belum sekarang. Masih ada waktu. Dia hapus air mata, berdiri, lalu jalan kembali ke tempat biasa. Besok dia akan tetap ngamen, tetap makan pisang epe, tetap tidur di trotoar. Sampai hari terakhir. Tapi dia tidak tahu, besok akan jadi hari yang benar-benar mengubah segalanya. Jatuh cinta sama anak pasar. Hari ke-18, Soizia sudah tidak lagi jadi pusat perhatian. Artikel maya tentang bule Rolex memang sempat viral 2 hari, tapi orang Makassar cepat bosan. Ada banjir di daerah utara, ada artis Jakarta cerai lagi, berita bule gembel langsung tenggelam. Luke, detektif dari Paris, masih mondar-mandir di Losari setiap sore, tapi sudah mulai capek. Dia tetap yakin Soizia ada di sini, tapi tidak tahu cara mendekat tanpa bikin bosnya lari lagi. Soizia sendiri sekarang lebih sering berada di gerobak pisang Epenia daripada di tempat ngamen biasanya. Pagi dia tetap kumpul botol atau ngamen sebentar. Tapi begitu matahari naik sedikit, dia langsung menuju tempat Nia. Alasannya sederhana, Nia tidak pernah tanya-tanya lagi soal jam Rolex, tidak pernah kasihan, tidak pernah pura-pura baik. Nia galak, cuek, dan jujur banget. Soizia suka itu. Gerobaknya kecil, terbuat dari kayu dan seng bekas, roda 2, ditarik pakai sepeda ontel tua. Setiap sore jam 4, Nia datang, bawa pisang kepok 1 sisir besar, arang, kipas dari anyaman bambu, dan saus gula merah dalam ember plastik. Soizia mulai bantu tanpa diminta. Dia angkat-angkat pisang, nyalain arang, kipas-kipas kalau asap kebanyakan, dan bersihin tempat duduk plastik yang lengket. Pengunjung mulai tahu kalau ada bule tinggi yang bantu di gerobak pisang EP. Banyak yang foto, tapi Nia cuma melotot, langsung suruh orang bayar dulu baru boleh foto. Soizia cuma ketawa kecil. Dia suka melihat Nia marah-marah pakai logat Makassar keras. Suara Nia kasar, tapi matanya selalu lembut kalau lagi bakar pisang. Malam semakin larut, pengunjung semakin ramai. Soizia sudah hafal cara bikin pisang EP yang benar. Pisang dipenyet pelan supaya gepeng, dibakar sampai kulitnya agak gosong, lalu ditekan lagi pakai alat kayu supaya lebih pipih, terakhir disiram saus durian atau coklat sesuai pesanan. Tangan Soizia penuh bekas bakar kecil. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Malah senang. Satu malam, hujan turun mendadak. Pengunjung langsung kabur, tenda bocor di 3 tempat. Nia dan Soizia buru-buru tarik gerobak ke bawah atap anjungan yang lebih besar. Mereka berdua basah kuyup, rambut Nia yang biasanya dikuncir rapi sekarang menempel di pipi. Soizia ambil daun pisang besar yang masih tersisa, jadikan payung darurat buat Nia. Nia cuma melirik. Lalu ambil daun itu dan malah dipakai buat nutupin pisang yang belum kebakar. Mereka duduk berdua di dalam gerobak yang sempit. Lutut mereka bersentuhan karena tempatnya terlalu kecil. Hujan deras di luar, angin masuk dari samping, lampu neon Losari berkedip-kedip. Nia membuka termos kecil, tuang kopi hitam panas ke gelas plastik, lalu sodorkan ke Soizia tanpa melihat muka. Soizia ambil, minum pelan. Panasnya kopi bikin badannya hangat lagi. Malam itu Nia cerita sedikit tentang hidupnya. Dia berhenti sekolah kelas 2 SMA karena ibunya sakit. Bapaknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Sekarang dia yang cari uang buat ibu dan adik kecilnya. Impiannya cuma satu, bisa lanjut sekolah lagi, minimal sampai lulus SMA, terus kerja kantoran supaya tidak perlu bakar pisang tiap malam. Ceritanya pendek, datar, tanpa nada mengeluh. Soizia cuma mendengarkan sambil memandang bara arang yang masih menyala kecil. Saat Nia selesai cerita, Soizia hampir saja buka mulut bilang, "Tenang, aku bayarin sekolahmu sekarang juga." Kata-kata itu sudah di ujung lidah. Dia bahkan sudah membayangkan Nia pakai seragam putih abu-abu lagi, duduk di bangku SMA, tersenyum lebar. Tapi dia menelan kata-kata itu kembali. Dia tahu kalau dia bilang sekarang, semua akan rusak. Nia akan marah, akan bilang dia cuma main-main sama orang susah. Jadi dia cuma mengangguk pelan. Lalu membantu Nia menutup gerobak saat hujan mulai reda. Sejak malam itu, perasaan Soizia berubah.
Setiap kali Nia menyodorkan pisang epe yang baru matang, jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali Nia marah karena pembeli nakal, dia malah tersenyum sendiri. Setiap kali Nia menyapu gerobak sambil bersenandung lagu Makassar pelan, dia merasa dunia berhenti berputar. Dia mulai melakukan hal-hal kecil yang tidak pernah dia lakukan dulu. Misalnya, diam-diam kumpulin uang receh hasil ngamen, simpan di kaleng bekas susu. Rencananya mau kasih ke Nia tanpa bilang dari mana. Atau setiap pagi sebelum ke Losari, dia lewat kontrakan Nia di daerah Macini, cuma buat lihat dari jauh Nia jemur baju di halaman kecil. Dia tidak pernah masuk, cuma berdiri di seberang jalan 5 menit, lalu lanjut jalan. Andi dan Ical mulai curiga. Mereka sering lihat Soizia melamun sambil memandang Nia dari jauh. Andi pernah colek Ical, bisik-bisik, bule ini jatuh cinta kayaknya. Ical cuma ketawa ngakak. Nia sendiri seperti biasa, cuek, galak, tidak sadar apa-apa. Satu malam, gerobak Nia sepi karena ada acara adat besar di CPI. Mereka berdua duduk di trotoar, kaki menggantung ke arah laut. Nia membuka bungkus rokok, ambil satu batang, nyalakan, lalu menghisap pelan. Soizia kaget. Dia tidak tahu Nia merokok. Nia cuma bilang rokok itu bikin capeknya hilang. Soizia cuma mengangguk. Dia tidak suka bau rokok. Tapi malam itu bau rokok dari Nia terasa berbeda, terasa dekat. Angin laut berhembus kencang. Rambut Nia beterbangan, beberapa helai nempel di pipinya. Soizia tanpa sadar mengangkat tangan, ingin menyingkirkan rambut itu. Tapi tangannya berhenti di udara. Dia takut. Takut kalau Nia marah. Takut kalau Nia mundur. Takut kalau semua berakhir sekarang. Akhirnya dia cuma pura-pura garuk kepala sendiri, lalu tarik tangan kembali. Malam semakin larut. Nia sudah ngantuk. Kepalanya miring pelan sampai akhirnya bersandar di bahu Soizia. Soizia membeku. Dia tidak berani gerak sedikit pun. Bahunya terasa hangat. Jantungnya berdegup keras sampai dia takut Nia bangun karena suaranya. Dia cuma duduk diam, memandang laut, membiarkan Nia tidur di bahunya selama hampir 1 jam. Ketika Nia bangun, dia cuma melirik Soizia sekilas, lalu berdiri, tarik gerobak, dan pulang tanpa sepatah kata. Soizia tetap duduk di tempat sampai subuh. Dia tahu sekarang, dia sudah jatuh cinta. Bukan cinta seperti di film Prancis yang penuh bunga dan musik, tapi cinta yang sederhana, keras, dan bikin dadanya sesak setiap kali ingat wajah Nia yang cuek. Di Paris, Claire sudah semakin panik. Luke melapor bahwa dia hampir saja menangkap Soizia 2 kali, tapi selalu gagal. Dewan direksi mulai ancam akan ganti CEO sementara kalau Soizia tidak muncul dalam 10 hari lagi. Tapi Soizia tidak tahu apa-apa. HP-nya sudah mati total. Dunia luar seperti lenyap. Malam itu, sebelum tidur di trotoar, Soizia menatap kaleng bekas susu yang sudah berisi hampir 200.000 rupiah receh. Dia tersenyum kecil. Uang itu tidak akan cukup buat bayar sekolah Nia setahun. Tapi itu semua yang dia punya sekarang. Dan dia rela kasih semua, asal Nia mau terima. Dia belum tahu bahwa besok akan jadi hari terakhir dia bisa sembunyi. Luke sudah dapat foto terbaru dari Maya, dan kali ini wajah Soizia jelas banget. Identitasnya akan terbongkar total dalam hitungan jam. Tapi malam itu, Soizia tidur dengan senyum. Di mimpi, dia melihat Nia lulus SMA, pakai toga, tersenyum lebar kepadanya. Dan dia berdiri di belakang, bangga, meski masih pakai baju lusuh dan sandal jepit. Bab 5 badai datang, identitas terbongkar. Pagi hari ke-19, Soizia bangun lebih lambat dari biasanya. Malam tadi dia tidur sambil tersenyum karena masih ingat bahu Nia yang hangat. Dia menggeliat di trotoar, lalu berdiri, menepuk-nepuk debu dari celana pendeknya. Matahari sudah tinggi, Losari mulai ramai. Andi dan Ical sudah pergi cari botol. Pak Juma mangkal dengan becaknya di ujung anjungan. Soizia memutuskan mandi dulu di MCK sebelum ke gerobak Nia. Saat dia keluar dari MCK dengan badan masih basah, 2 mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan tulisan Losari besar. Pintu depan terbuka, Luke turun pakai kemeja putih rapi dan celana bahan. Di belakangnya, 2 orang bodyguard berbadan besar pakai kacamata hitam. Semua orang di sekitar langsung melotot. Mobil seperti itu jarang banget muncul di Losari pagi-pagi. Luke tidak buang waktu. Dia langsung jalan cepat ke arah Soizia yang masih berdiri bengong di depan MCK. Soizia langsung sadar.
Kakinya mau lari, tapi Luke lebih cepat. Tangan detektif itu sudah mencengkeram lengan Soizia kuat-kuat. Soizia coba tarik tangan, tapi dua bodyguard sudah berada di kanan kiri. Orang-orang mulai mengerumuni, ambil HP, rekam video. Luke bicara pelan dalam bahasa Prancis, tapi Soizia cuma geleng-geleng kepala. Dia tahu kalau dia ikut sekarang, semua selesai. Dia masih coba tarik tangan, sampai akhirnya Luke mengeluarkan HP, tunjukkan foto direktur perusahaan di Paris yang sudah marah besar. Soizia langsung lemas. Dia tahu perusahaannya dalam bahaya kalau dia tidak muncul sekarang. Dalam hitungan detik, Soizia sudah masuk ke mobil hitam. Pintu ditutup keras. Mobil langsung melaju meninggalkan Losari. Orang-orang masih berdiri bengong. HP masih terangkat merekam. Andi yang baru datang dari arah lain cuma bisa teriak memanggil nama Soizia. Tapi mobil sudah jauh. 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan Hotel Bintang 5 di Jalan Somba Opu. Soizia dibawa masuk lewat pintu belakang, langsung ke suite lantai 10. Begitu pintu kamar terbuka, Claire, asistennya, langsung memeluknya sambil nangis. Luke cuma berdiri di sudut, mengawasi. Soizia langsung disuruh mandi. Air panas, sabun wangi, sampo mahal. Badannya yang sudah 2 minggu bau keringat dan asap arang sekarang kembali bersih dalam 15 menit. Claire sudah siapkan baju baru, kemeja putih, celana chino, sepatu kulit coklat. Jam Rolex yang masih dipakainya langsung diganti dengan Patek Philippe yang lebih mahal. Soizia cuma diam, ikut saja seperti boneka. Saat dia berdiri di depan cermin besar, dia hampir tidak kenal dirinya sendiri lagi. Rambut sudah disisir rapi, wajah bersih, baju wangi. Dia seperti kembali ke Soizia Laurent yang dulu, CEO kaya raya. Tapi hatinya kosong. Di Losari, berita sudah menyebar cepat. Maya yang kebetulan ada di tempat itu langsung rilis artikel baru. CEO perusahaan kosmetik Prancis Laurent Eclat ternyata bule gembel di Losari. Ini alasan mengejutkan. Foto Soizia masuk mobil hitam jadi viral dalam 1 jam. Grup-grup WhatsApp Makassar rame. Ada yang bilang, ternyata main-main. Ada yang bilang, kasihan juga. Tapi kebanyakan marah. Nia yang baru datang sore itu langsung tahu. Andi dan Ical cerita sambil nunjukin video di HP. Nia cuma diam, matanya merah. Dia tarik gerobaknya seperti biasa. Buka lapak, bakar pisang, tapi tangannya gemetar. Pembeli datang, tanya-tanya, dia cuma jawab pendek-pendek. Malam itu pisangnya banyak yang gosong karena dia tidak fokus. Soizia di hotel tidak bisa diam. Dia mondar-mandir di kamar, buka jendela, lihat lampu-lampu kota Makassar dari lantai 10. Claire sudah pesan tiket pulang besok pagi. Luke dijadwalin nemenin sampai Paris. Soizia cuma minta satu hal. Dia mau keluar malam ini juga, sendirian. Claire dan Luke menolak. Tapi Soizia ngotot. Akhirnya Luke mengalah asal Soizia pakai topi dan kacamata hitam. Jam 10 malam, Soizia sudah berdiri lagi di pantai Losari. Dia pakai hoodie hitam dan celana jogger. Tapi sepatunya masih kulit mengkilap. Orang-orang langsung kenal. Ada yang teriak memanggil nama perusahaan, ada yang lempar botol plastik kosong ke arahnya. Soizia cuma diam, jalan cepat ke tempat gerobak Nia. Nia masih di sana, sendirian, membersihkan gerobak. Soizia berdiri di depan gerobak, buka topi dan kacamata. Nia langsung menatapnya dingin. Matanya penuh amarah dan kecewa. Soizia coba buka mulut, tapi Nia mengangkat tangan, menyuruh diam. Mereka berdiri berhadapan beberapa menit tanpa suara. Angin laut kencang, lampu neon berkedip. Akhirnya Nia ambil sapu, pukul gerobak keras-keras, lalu tarik gerobaknya dan pergi meninggalkan Soizia sendirian. Soizia cuma berdiri di tempat, menatap punggung Nia yang menjauh sampai hilang di kerumunan. Malam itu Soizia kembali ke hotel dengan mata basah. Dia duduk di balkon, buka HP yang baru dinyalakan Claire. Ratusan notifikasi masuk. Email, WhatsApp dari direktur, berita di Prancis sudah heboh juga. Tapi dia cuma buka satu aplikasi, galeri foto. Di sana ada foto buram pisang EP yang dia ambil diam-diam, foto Andi dan Ica lagi ketawa, foto Nia lagi bakar pisang dengan serius. Dia geser-geser foto itu berulang-ulang sampai jam 3 pagi. Pagi harinya, mobil sudah menunggu di depan hotel. Luke dan Claire berdiri di samping pintu.
Soizia turun dengan koper kecil, wajah datar. Sebelum masuk mobil, dia selipkan di saku hoodie semalam. Isinya 200.000 lebih receh. Semua hasil ngamen dan kumpul botol. Uang itu tidak akan cukup buat apa-apa di Paris. Tapi buat Soizia itu harta paling berharga sekarang. Dia tahu Nia benci dia. Dia tahu Andi dan Ical kecewa. Dia tahu Pak Juma mungkin cuma geleng-geleng kepala. Tapi dia juga tahu satu hal. Dia tidak akan sama lagi setelah ini. Paris menunggu dengan rapat dan jas mahal. Tapi hatinya tertinggal di trotoar Losari, di bau pisang epe yang gosong, di mata Nia yang galak tapi hangat. Pesawat sudah di atas laut. Soizia menutup mata. Di kepalanya cuma satu kalimat yang berputar terus. Aku akan balik. Bukan sebagai bule gembel, tapi sebagai aku yang sekarang. Penebusan dosa. Pesawat mendarat di Paris pagi-pagi sekali. Udara dingin menusuk tulang, langit abu-abu, semua orang pakai mantel tebal. Soizia turun dari pesawat dengan koper kecil dan wajah datar. Claire dan Luke menyambut di gate, langsung bawa ke mobil Bentley yang sudah menunggu. Di dalam mobil panas, wangi kulit baru, musik klasik pelan. Soizia cuma diam. Tangan kanannya memegang kaleng bekas susu yang masih berisi receh Makassar. Kantor pusat Lauren Eklat langsung heboh begitu dia masuk. Karyawan bertepuk tangan, direktur-direktur senyum lebar, wartawan Prancis sudah antre di lobi. Soizia cuma mengangguk kecil, lalu masuk ruang rapat besar. 3 jam berikutnya penuh angka, grafik, dan ancaman dari investor Cina. Soizia cuma duduk, dengar, lalu tanda tangan beberapa dokumen. Perusahaan selamat untuk sementara. Malam harinya, di apartemen penthouse-nya yang luasnya 300 meter persegi, Soizia duduk sendirian di sofa kulit. Lampu kota Paris berkelap-kelip di bawah. Dia buka laptop, lihat berita Makassar. Nia masih jualan pisang epe, tapi sekarang sendirian. Andi dan Ical tidak terlihat di foto-foto terbaru. Komentar orang-orang masih jahat, bule penipu, main-main sama orang miskin. Soizia tutup laptop, lalu buka kaleng receh itu. Dia hitung satu persatu. Total Rp237.000. Dia tersenyum kecil, lalu masukkan semua ke dompet kulit baru. Besok paginya, tanpa bilang ke siapa-siapa, Soizia pesan tiket pulang ke Makassar. Sendirian. Tidak pakai Claire, tidak pakai Luke, tidak pakai mobil mewah. Dia pakai hoodie hitam biasa, celana jeans, dan sepatu kets murah yang dia beli di Bandara Paris. Jam Patek Philippe-nya dia tinggal di brankas. Dia cuma bawa satu ransel kecil dan kaleng receh itu. 3 hari kemudian dia sudah berdiri lagi di pantai Losari. Bukan dengan mobil hitam, tapi naik angkot dari bandara. Rambutnya sudah gondrong lagi. Jenggotnya numpuk 3 hari, bajunya sengaja tidak diganti. Orang-orang langsung kenal. Ada yang melotot, ada yang bisik-bisik, ada yang langsung pergi. Soizia cuma jalan lurus ke arah gerobak Nia. Nia sedang bakar pisang sendirian. Matanya bengkak, gerobaknya sepi. Soizia berdiri di depan gerobak, buka hoodie, lalu taruh kaleng receh itu di atas meja kayu. Nia melirik, lalu langsung memalingkan muka. Soizia tidak bicara. Dia cuma ambil pisang dari tumpukan, penyek sendiri, bakar di atas arang, lalu tekan pakai alat kayu seperti yang pernah Nia ajarkan. Dia lakukan itu terus sampai tumpukan pisang habis. Pengunjung mulai datang lagi karena penasaran. Soizia tetap kerja. Bakar, tekan, siram saus, kasih ke pembeli, ambil uang. Semua uang dia masukkan ke kaleng yang sama. Nia cuma diam di pojok, pura-pura sibuk nyapu. Malam pertama itu Soizia tidak pulang. Dia tidur lagi di trotoar tempat lama, dekat tiang lampu. Pak Juma datang, duduk di sebelahnya, nyalakan rokok. Mereka diam lama. Akhirnya Pak Juma cuma tepuk bahu Soizia pelan, lalu pergi. Hari kedua,
Soizia datang lebih pagi. Dia bantu Nia tarik gerobak dari kontrakan. Nia diam saja, tapi tidak menolak. Soizia angkat-angkat arang, pisang, ember saus. Dia kerja tanpa minta bayaran, tanpa minta maaf, tanpa banyak tingkah. Hari ketiga, Soizia jual jam Rolex Submarinernya ke kolektor di Jakarta lewat online. Uangnya masuk rekening Bank Indonesia yang baru dia buka. Dia tarik tunai 300 juta, masukkan ke tas kain biasa, lalu bawa ke Losari. Malam itu dia taruh tas itu di bawah gerobak Nia, tanpa bilang apa-apa, lalu lanjut bakar pisang. Pagi harinya Nia buka tas, lihat uangnya, langsung cari Soizia. Soizia sedang angkat-angkat ikan di pasar Paotere, bantu tukang ikan dapat upah 50.000 sehari. Nia datang, tarik tangan Soizia, bawa ke pinggir laut. Mereka duduk di trotoar. Nia buka tas, tunjuk uangnya, matanya merah. Soizia cuma geleng pelan. Uang itu bukan buat Nia saja. Itu buat buka warung pisang epe kecil yang lebih layak. Pakai gerobak baru, kompor gas, dan meja kursi besi. Sisa uangnya buat sekolah Andi, Ical, dan anak-anak jalanan lain yang mau belajar. Nia diam lama. Lalu dia ambil tas itu, masukkan kembali ke kontrakannya, tanpa terima kasih, tanpa senyum. Hari-hari berikutnya Soizia kerja beneran. Pagi angkat ikan di Paotere, siang bantu bersihin sampah di pantai bareng anak-anak, sore bantu Nia jualan, malam tidur di trotoar. Dia tidak pakai uang dari Paris lagi. Rekeningnya di Prancis dia bekukan sementara. Dia hidup dari upah harian 50-100 ribu. Badannya kurus, kulitnya gosong, tangannya kasar penuh kapalan. Andi dan Ical pelan-pelan balik lagi. Mereka lihat Soizia kerja beneran, tidak cuma pamer. Mereka mulai bantu juga. Pak Juma sering duduk bareng malam-malam, cerita soal anaknya yang sudah besar di kampung. 1 bulan berlalu. Warung pisang EP baru sudah jadi. Gerobak besi mengkilap, ada lampu neon, kursi 10 biji. Nama warungnya cuma Losari EP. Nia yang kelola, Soizia yang bakar pisang setiap malam. Pembeli ramai, anak-anak jalanan lain mulai ikut bantu, dapat upah harian. Nia masih cuek, masih galak, tapi sekarang kalau pisang gosong dia cuma colek Soizia pelan, tidak lagi marah besar. Kalau hujan, Nia tarik Soizia masuk ke warung dulu, kasih kopi panas tanpa minta. Kalau malam sepi, mereka duduk bareng di trotoar, kaki menggantung ke laut, diam saja. Satu malam, setelah tutup warung, Nia duduk di sebelah Soizia. Dia ambil rokok, nyalakan, lalu sodorkan 1 batang. Soizia ambil, hisap pelan. Mereka diam lama. Akhirnya Nia buka mulut. Suaranya pelan sekali. Dia bilang Soizia bodoh. Orang kaya kok mau susah lagi. Soizia cuma tersenyum, buang asap rokok ke udara. Sejak malam itu, Nia tidak lagi cuek total. Kalau Soizia batuk karena kecapean, Nia kasih obat. Kalau Soizia tidur di trotoar kedinginan, pagi-pagi ada selimut tipis yang nutupin badannya. Soizia tahu itu dari Nia, tapi dia pura-pura tidak tahu. Di Paris, perusahaan tetap jalan. Claire yang urus sementara. Soizia cuma kirim email seminggu sekali, bilang dia butuh waktu. Direktur-direktur marah. Tapi penjualan malah naik karena cerita, CEO yang hidup di jalanan, jadi viral positif di Eropa. Mereka akhirnya diam saja. 3 bulan setelah kembali, Soizia sudah benar-benar jadi orang Makassar. Logatnya sudah campur, kulitnya item permanen, badannya berotot karena angkat-angkat. Dia tidak lagi punya apa-apa di nama sendiri, tapi dia punya tempat tidur di trotoar, punya pekerjaan di warung pisang EP, punya teman-teman yang sekarang percaya lagi. Satu-satunya yang masih dia simpan adalah kaleng bekas susu yang sekarang kosong. Dia taruh di atas rak warung, jadi tempat nyimpan koin kembalian. Setiap kali lihat kaleng itu, dia ingat hari-hari pertama, ingat Nia yang galak, ingat rasa pisang EP yang manis lengket. Dan setiap malam, sebelum tidur di trotoar, Soizia lihat langit Makassar yang penuh bintang. Dia sudah tidak lagi rindu Paris. Dia sudah pulang. Beneran pulang. Bab 7 akhir yang gak terduga. 6 bulan sudah lewat sejak Soizia kembali ke Makassar dengan tangan kosong. Warung, Losari EP, sekarang jadi tempat nongkrong favorit anak muda. Gerobak besi mengkilap, lampu neon warna-warni,
kursi plastik penuh setiap malam. Nia yang kelola keuangan, Soizia yang bakar pisang, Andi dan Ical jadi kasir dan pelayan. Pak Juma dapat kursi khusus di pojok, gratis pisang EP seumur hidup. Pagi hari Soizia tetap kerja di pasar Paotere, angkat ikan dari jam 5 sampai jam 10, dapat upah 70.000 sehari. Siang dia bantu bersihin pantai bareng anak-anak jalanan lain. Sore sampai malam di warung. Tidur tetap di trotoar dekat tiang lampu. Cuma sekarang pakai tikar anyaman dan bantal goni. Badannya kurus tapi keras. Kulitnya gosong permanen, tangannya penuh kapalan. Orang-orang sudah biasa lihat bule tinggi yang kerja kasar ini. Tidak ada lagi yang foto-foto atau teriak, bule gembel. Di Paris, perusahaan Laurent Eclat malah makin besar. Cerita Soizia yang hidup sederhana di Indonesia jadi bahan promosi gratis. Majalah-majalah Eropa bikin artikel panjang, penjualan kosmetik naik 20%. Claire kirim laporan tiap minggu lewat email, tapi Soizia cuma baca sekilas, balas singkat, teruskan saja. Satu pagi, email dari Claire beda. Ada ancaman serius. Investor Cina yang dulu mundur sekarang balik lagi dengan tawaran lebih besar. Kalau Soizia tidak muncul dalam 7 hari dan tanda tangan dokumen penjualan saham mayoritas, perusahaan akan dijual paksa lewat pengadilan. Ribuan karyawan di Paris bisa kena PHK. Claire minta Soizia pulang sekarang juga. Soizia baca email itu di warung kopi dekat pasar, pakai HP jadul yang layarnya retak. Dia diam lama. Lalu dia matikan HP, masukkan saku, lanjut angkat ikan seperti biasa. Malamnya dia tetap bakar pisang, tersenyum ke pembeli, bantu Nia hitung uang. Hari ke-6, dia mulai siap-siap diam-diam. Dia jual HP-nya ke Ical, kasih tahu Pak Juma kalau dia mungkin harus pergi sebentar. Nia curiga karena Soizia lebih pendiam dari biasanya. Tapi Soizia cuma bilang dia capek. Hari ke-7, pagi-pagi sekali, Soizia sudah di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia pakai kaos oblong putih baru yang dibeli di pasar, celana pendek kargo yang sama dari hari pertama, sandal jepit, tiket ekonomi ke Paris via Singapura. Dia cuma bawa ransel kecil berisi paspor, kaleng bekas susu kosong, dan selembar kertas kecil. Sebelum masuk gate, dia duduk di bangku tunggu, buka kertas itu, tulis pesan pendek pakai pulpen murah. Nia, kalau aku nggak balik dalam 1 bulan, warung jadi punya kau sepenuhnya. Uang di bank, rekening yang aku kasih pinnya ke Ical, cukup buat sekolah Andi, Ical, dan anak-anak lain sampai kuliah. Jangan Mar, aku cuma pergi selamatin perusahaan supaya orang-orang di sana nggak kehilangan kerja. Aku janji balik. Bakar 1 pisang EP buat aku tiap malam ya. Sezia. Dia lipat kertas itu, masukkan ke kaleng bekas susu, lalu titip ke supir angkot yang sering antar dia ke bandara. Supir itu disuruh kasih kaleng ke Nia malam nanti. Soizia masuk gate, pesawat take off jam 10. Dia duduk di dekat jendela, lihat Makassar dari atas, lihat pantai Losari yang kecil banget dari ketinggian. Matanya basah, tapi dia hapus cepat. Tidak boleh nangis di pesawat. Di Paris, suasana tegang. Claire jemput di bandara dengan mobil, langsung bawa ke kantor. Soizia masuk ruang rapat pakai kaos oblong dan sandal jepit. Direktur-direktur melotot. Investor Cina sudah duduk di meja panjang. Soizia cuma duduk, baca dokumen, lalu tanda tangan penolakan. Dia bilang perusahaan tidak dijual. Titik. Dia pakai hak veto sebagai pemilik saham terbesar. Investor Cina marah, ancam gugat. Soizia cuma angkat bahu. Dia langsung umumkan rencana baru. Laurent Eclat akan buka pabrik kecil di Makassar, rekrut anak-anak muda lokal, kasih pelatihan kerja dan beasiswa. Anggaran 1 miliar euro. Semua direktur kaget, tapi tidak bisa nolak karena Soizia pemilik mayoritas. 3 hari di Paris, semua selesai. Gugatan ditarik karena takut citra buruk. Karyawan aman. Soizia cuma tidur di kantor, pakai sofa. Malam keempat dia sudah beli tiket balik ke Makassar. Lagi-lagi ekonomi, lagi-lagi sendirian. Pesawat mendarat di Makassar jam 6 sore. Langsung Soizia naik angkot dari bandara, turun di Losari. Dia jalan kaki ke warung, Losari EP. Dari jauh dia lihat lampu neon masih nyala, kursi penuh, Nia berdiri di depan bakar pisang sendirian. Soizia mendekat pelan. Nia lihat bayangan, menoleh, lalu matanya melebar.
Tangan yang pegang penyek pisang gemetar. Pisang jatuh ke bara, gosong. Nia cuma berdiri diam. Soizia berhenti 1 meter di depan warung, angkat kaleng bekas susu kosong, senyum kecil. Nia taruh penyek, lari kecil, lalu berhenti tepat di depan Soizia. Mereka saling tatap lama. Lalu Nia angkat tangan kanan, colek bahu Soizia pelan, pastikan ini beneran. Soizia mengangguk. Nia langsung memukul dada Soizia keras sekali. Lalu peluk erat-erat sampai Soizia sesak napas. Malam itu warung tutup lebih awal. Andi dan Ical ketawa ngakak lihat Nia peluk Soizia tidak lepas. Pak Juma datang, tepuk-tepuk punggung Soizia, lalu duduk di kursi pojok sambil nyalakan rokok. Soizia akhirnya duduk di trotoar, kaki menggantung ke laut seperti dulu. Nia duduk di sebelahnya, kepala bersandar di bahu Soizia. Mereka diam saja. Angin laut sepoi, bau pisang epe masih menempel di baju. 2 bulan kemudian, pabrik kecil Laurent Eklat mulai dibangun di kawasan industri Makassar. Andi, Ical, dan belasan anak jalanan lain jadi karyawan pertama, dapat seragam, gaji tetap, dan kelas malam buat lanjut SMA. Nia tetap kelola warung, tapi sekarang pakai motor baru, tidak lagi tarik gerobak. Soizia tetap kerja pagi di pasar ikan, sore bakar pisang, malam tidur trotoar. Kadang dia ke Paris cuma 3-4 hari, naik pesawat ekonomi, balik lagi ke Makassar. Karyawan di Paris sudah biasa lihat bos mereka pakai kaos oblong dan sandal jepit masuk rapat. Satu malam, setelah warung tutup, Soizia dan Nia duduk di trotoar seperti biasa. Nia ambil kaleng bekas susu dari rak, buka, keluarkan kertas kecil yang sudah dilipat rapi. Dia baca ulang surat Soizia, lalu lipat kembali, masukkan saku. Nia akhirnya buka mulut, suaranya pelan. Dia bilang kalau Soizia pergi lagi tanpa bilang, dia bakal bakar semua pisang epe dan tutup warung. Soizia cuma ketawa kecil, lalu pegang tangan Nia erat-erat. Langit Makassar penuh bintang. Motor masih berisik di kejauhan. Bau laut dan pisang epe bercampur. Soizia lihat ke arah laut, lalu ke arah Nia yang sekarang tidur di bahunya. Dia tahu sekarang rumahnya bukan di penthouse Paris, bukan di kantor mewah, bukan di pesawat business class. Rumahnya di trotoar Losari, di samping Nia, di antara bau pisang bakar dan suara ombak. Dan dia tidak akan pergi lagi. Pernah.